Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang persentil. Persentil yaitu ukuran letak data yang membagi data terurut menjadi 100 bagian yang sama besar. Yang pertama, persentil data tunggal. Rumus persentil data tunggal yaitu PI sama dengan data ke I dikali buka kurung N plus 1 tutup kurung per 100, dengan I yaitu sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 99. Rumusnya masih sama seperti kuartil atau dendesil ya. Yang membedakan adalah pembaginya. Jika kuartil pembaginya adalah 4, desil pembaginya adalah 10. Nah, sedangkan persentil pembaginya adalah 100. Dan di sini juga ada jangkauan persentil. Rumus jangkauan persentil yaitu JP atau jangkauan persentil sama dengan P90 dikurang P10. Oke, kita ke contoh. Tentukan nilai persentil ke 65 dari data 27, 8, 15, 22, 19, 13, 14, 36, 17, 12, 18, 10, 11, 15, 25, 12, dan 23. Nah, kalau kita lihat data di sini, datanya masih tidak terurut, masih acak ya. Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama, yang paling penting yang harus kita lakukan adalah urutkan data. Nah, ini yang sering terlupakan ini. Ini yang sering dilupakan oleh siswa, bahwa kita itu harus mengurutkan data dulu mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Setelah diurutkan, barulah kita masuk ke dalam rumus. Jika tidak diurutkan, maka nanti nilai persentilnya akan salah. Oke, pertama kita urutkan datanya dulu, mulai dari yang paling kecil yaitu 8 dan seterusnya sampai yang terakhir 36. Dengan jumlah data adalah 17. Jadi N sama dengan 17. P65 sama dengan data ke 65 buka kurung 17 ditambah 1 tutup kurung dibagi 100. Nah, letak dari P65 itu sama dengan data ke 11,7. Ya, masih sama seperti desil caranya ya. P65 sama dengan data ke 11. Nah, kita lihat data ke 11 pada urutan data di sini. Lihat mana data 11. Nah, data 11 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, di sini data ke 11 adalah 18. Seperti itu. Maka di sini data ke 11 adalah 18. Nah, karena di sini adalah data ke 11,7, maka data ke 11 ditambah 0,7. Untuk mencari 0,7-nya ini, maka kita harus mengalihkannya dengan data ke 12 dikurang data ke 11. Nah, data ke 12-nya adalah 19 dikurang data ke 11 yaitu 18, berarti 0,7 dikali 19 dikurang 18. 19 dikurang 18 sama dengan 1, 1 dikali 0,7 berarti 0,7, sehingga 18 tambah 0,7 sama dengan 18,7. Nah, ini adalah persentil ke 65. Seperti itu. Nah, untuk contoh yang jangkauan persentilnya, datanya masih sama. Tentukan jangkauan persentil dari data berikut. Nah, sini datanya masih sama yang tadi ya. Nah, untuk penyelesaiannya sama. Yang harus kita lakukan adalah urutkan datanya dulu dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Nah, karena di sini kita disuruh untuk menentukan jangkauan persentil,
maka yang harus kita cari adalah P10 dan P90. Untuk P10 kita cari letaknya. P10 sama dengan data ke 10 dikali 17. 17 ini jumlah datanya ya, ditambah 1 tutup kurung dibagi 100. Dibagi 100 karena dia persentil. Sama dengan data ke, nah ini 17 tambah 1 18 dikali 10 dibagi 100 sama dengan 1,8. Nah, sehingga kita lihat data ke 1. Nah, data ke 1 di sini adalah 8 kan? Nah, ditambah 0,8. Data ke satunya 8, 0,8-nya kita ambil dari data kedua dikurang data ke 1. Data keduanya 10, data ke satunya 8. Berarti 0,8 dikali 10 dikurang 8, 2. 2 dikali 0,8 sama dengan 1,6. Sehingga 8 ditambah 1,6 sama dengan 9,6. Ini adalah P10. Selanjutnya kita mencari P90. P90 berarti data ke 90 dikali 17 plus 1 tutup kurung dibagi 100, yaitu data ke 16,2. Lihat di sini data ke 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Data ke 16-nya adalah 33. Ditambah 0,2 dikali data ke 17 dikurang data ke 16. Data ke 17-nya 36, data ke 16-nya 33. Sehingga 36 dikurang 33, 3 dikali 0,2, 0,6. 33 ditambah 0,6 sama dengan 33,6. Itu adalah P90. Sehingga jangkauan persentil yaitu JP sama dengan P90 dikurang P10 sama dengan 33,6 dikurang 9,6 sama dengan 24. Nah, seperti itu. Itu adalah persentil data tunggal dan jangkauan persentil. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam persentil data berkelompok. Oke, untuk rumus masih sama ya dengan desil dan kuartil, hanya yang membedakan adalah pembaginya saja. Persentil data kelompok rumusnya itu PI sama dengan TBI ditambah I per 100 dikali N dikurang FK dibagi FPI dikali P. Jadi yang membedakan hanyalah pembagi ini saja. Kalau kuartil dia per 4, kalau desil per 10, kalau persentil per 100. Oke, kita langsung saja kita masuk ke dalam contoh. Tentukan jangkauan persentil pada tabel berikut. Nah, ini ada tabel distribusi frekuensi dengan jumlah frekuensinya 100 dan di sini ada interval-intervalnya. Bisa dilihat ya. Oke, kita masuk ke penyelesaiannya. Nah, di sini kita disuruh mencari jangkauan persentil. Tentukan jangkauan persentil pada tabel berikut. Berarti yang harus kita cari adalah P10 dan P90. Oke. Penyelesaian. N sama dengan jumlah seluruh frekuensi. Jumlah seluruh frekuensi adalah 100. Nah, kita akan cari P10 dulu. P10 letaknya yaitu data ke 10 per 100 dikali N sama dengan 10 dikali 100 dibagi 100. Bisa kita cari 100-nya yaitu data ke 10. Nah, kalau kita lihat pada tabel di sini, data ke 10. Nah,
interval pertama ini sampai 1 sampai 5. Berarti data ke-10 yaitu ada pada interval yang kedua. Interval 32 sampai 38. Ini adalah letak dari P10. Dengan TB itu tepi bawah kelas persentilnya ya. Ini kelas persentilnya tepi bawahnya berarti 32 dikurang 0,5 sama dengan 31,5. Dengan frekuensi P10-nya ini adalah frekuensi kelas persentil 10-nya sama dengan 15. Dengan FK frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil yaitu 5. Dengan panjang kelas 32 dikurang 25 sama dengan 7. Atau bisa kita hitung dari sini 32 sampai 38. Kalau kita hitung itu jumlahnya ada 7. Nah, barulah kita masuk pada rumus P10 sama dengan TB10 ditambah 10 per 100 dikali N dikurang FK per FP10 dikali P sama dengan TB 31,5 ditambah 10 per 100 kali N. Tadi di sini udah 10 ya, 10 dikurang 5 per 15 dikali 7. Sehingga kalau kita hitung ini menghasilkan 33,83. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kita harus menyelesaikan ini dulu ya, yang di dalam kurung lalu kalikan dengan 7. Nanti hasilnya baru kita jumlah dengan 31,5. Kerjakan dulu 10 dikurang 5 per 15 lalu dikalikan dengan 7. Nah, nanti hasilnya baru ditambahkan atau dijumlah dengan 31,5. Maka akan menghasilkan 33,83. Itu adalah P10. Nah, selanjutnya kita akan mencari P90. Letak P90 yaitu data ke-90 per 100 dikali N, yaitu data ke-90. Nah, data ke-90 kalau kita lihat dari tabel sini, data ke-90 itu berarti terletak pada kelas 60 sampai 66. Ini data ke-90 ada di sini. Sehingga ini adalah kelas P90. Ini adalah kelasnya. Dengan tepi bawah berarti 60 dikurang 0,5. Tepi bawahnya ini berarti sama dengan 59,5. Dengan frekuensi persentil 90-nya itu 8. Frekuensi kumulatif itu frekuensi sebelumnya ya. Frekuensi sebelumnya berarti kita jumlah aja dari paling atas 5 tambah 15 tambah 20 ditambah 30 ditambah 16. Nah, sampai di sini dengan jumlah yaitu 86. Dengan P sama dengan 7. Nah, kemudian kita masuk ke dalam rumusnya. P90 sama dengan TB90 ditambah 90 per 100 dikali N dikurang FK per FP90 dikali P sama dengan TB 59,5 ditambah 90 per FK 86 per FP90 nya, frekuensi kelas persentil 90 nya itu 8 dikali 7 sama dengan 63. Oke, sekali lagi saya ingatkan untuk mengerjakannya adalah yang ini dulu ya. 90 dikurang 86 dibagi 8 dikalikan 7, nanti hasilnya baru dijumlah dengan 59,5 sehingga menghasilkan 63. Ini adalah P90. Nah, sehingga jangkauan persentil yaitu JP sama dengan P90 dikurang P10 sama dengan 63. Ini enggak ada komanya ya. 63 dikurang tadi P10 nya 33,83,
Jadi JP sama dengan 29,17. Nah, itu adalah persentil data berkelompok. Oke, berikut adalah asal kemampuan. Silahkan kalian isi asal kemampuan berikut, kerjakan soal latihan ini, kemudian kumpulkan hasil kerja kalian pada Google Classroom yang telah disediakan. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.